Saudara, Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan bagi Pengungsi Palestina di Timur Tengah telah membuka kembali beberapa sekolah di jalur Gaza sejak gencatan senjata di Gaza berlaku. Hal ini memungkinkan anak-anak kembali ke kelas setelah 2 tahun tidak mengikuti pendidikan formal. 2 tahun perang hampir menghancurkan sistem pendidikan di Gaza. Ada lebih dari 650.000 anak tanpa pendidikan formal. Saat ini sekitar 1 dari 6 anak usia sekolah telah kembali ke kelas sementara. Data PBB menyebut lebih dari 97% sekolah di Gaza rusak selama konflik. Banyak di antaranya telah diubah menjadi tempat penampungan darurat yang menampung puluhan ribu orang yang terpaksa mengungsi. Sementara itu, di masa gencatan senjata, truk-truk yang membawa alat berat dari Mesir memasuki kota Gaza, Palestina. Perwakilan dari Palang Merah bertemu dengan anggota Hamas, Brigade Al-Qassam. Anggota Brigade Al-Qassam menunjukkan sejumlah lokasi diikuti oleh kendaraan Palang Merah serta kendaraan dari Mesir. Warga berkumpul di sekitar kendaraan di salah satu lokasi yang ditunjukkan Hamas. Berbagai alat berat didatangkan untuk mencari sandera yang diduga tewas tertimpa reruntuhan. Saudara, Indonesia mengirimkan bantuan pangan bagi warga Palestina di tengah gencatan senjata. Bahan pangan sebanyak 5 truk dikirimkan bagi warga yang ada di jalur Gaza maupun warga Palestina yang ada di kamp pengungsian di sejumlah titik di Jordania. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Ade Yudian dari Amman, Yordania. Saudara, di tengah gencatan senjata yang berlangsung antara Israel dan Palestina, saat ini berbagai bantuan terus mengalir bagi warga Palestina. Tak terkecuali bantuan dari warga Indonesia yang disalurkan melalui dompet donasi. Saat ini dompet duafa menyiapkan 5 truk kontainer bantuan pangan yang akan dikirimkan bagi warga Palestina. Ada 3.800 paket bantuan yang akan dikirimkan bagi warga Palestina. Akan memaking barang bantuan yang untuk kelima truk ini total yaitu 3.840 paket bantuan yang setelah di packing semua nanti juga sudah di wrapping, ditutup dan masuk ke dalam palet dan nanti akan masuk ke dalam truk kontainer yang sebanyak 5 buah. Dari situ bantuan akan segera kita jalankan untuk menuju ke perbatasan antara Jordan dan Palestina, yaitu melalui King Hussein Bridge. Di dalam paket bantuan ini terdiri dari 22 item ya, yaitu bahan makanan yang mulai dari ada bumbu, kemudian juga ada beras, kemudian juga ada makanan gandum, ada bumbu lain, ada minyak dan segala kebutuhan pangan yang biasa dipakai di para penyintas di Palestina atau di Gaza. Dari 5 truk kontainer paket bantuan pangan yang dikirimkan dompet duafa, 3 truk akan dikirimkan bagi warga Palestina yang ada di Gaza melalui perbatasan Jordania, sedangkan 2 truk kontainer lainnya akan diberikan kepada warga pengungsi yang ada di kamp-kamp sekitar kawasan Amman, Jordania. Ade Yudian, Kompas TV, Amman, Jordania. Luar biasa ini rekan kita ya Ade Yudian melaporkan bagaimana bantuan dari Indonesia diberikan kepada warga di Gaza melalui Amman, Yordania. Betul. Di sebelum closing saya boleh nyampein sesuatu. Apa tuh? Nggak boleh lama-lama. Selamat ulang tahun untuk kakak saya. Oh, selamat ulang tahun untuk kakaknya Mario Sarong yang keberapa? Yang ke-36. Oh, 36. Ya, jauh banget ya bedanya ya sama Mario ya. Oke, baik, informasi tadi sekaligus jadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.